Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum Keluarga AIF 5A. Perkenalkan, nama saya Deviani Saputra Buga dengan NIM 2211039. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Nasiti Buga dengan NIM 2211029. Perkenalkan, nama saya Mufidah Jasmata Umar dengan NIM 2211001. Dalam rangka menyelesaikan tugas ilmu falak yang dibawakan oleh Bapak Dr. Franky Sulaiman MHI, kami akan menjelaskan mengenai perhitungan waktu sholat asar, khususnya pada hari ini, Selasa 26 November 2024. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ilmu falak. Nah, kami kuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, itu mempelajari tentang mata kuliah ilmu falak. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu atau bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah ilmu falak itu? Nah, jadi ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda langit termasuk matahari, bulan, dan bintang. Falak secara bahasa berarti orbit atau garis perjalanan bintang. Nah, dalam Islam, ilmu ini penting untuk menentukan waktu sholat, arah kiblat, menentukan awal bulan Komariah, dan memperhitungkan gerhana. Namun, dari keempat itu, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menentukan waktu sholat asar hari ini pada tanggal 26 November tahun 2024. Nah, jadi sebelum kita masuk ke video berikutnya, teman-teman jangan lupa like dan share. Terima kasih. Dalam Islam, sholat menempati bagian terpenting dalam kehidupan setiap seorang muslim, yakni sebagai perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia lakukan pada waktu tertentu setiap harinya. Sholat dalam Islam pun dilakukan sejak awal diutusnya Nabi Muhammad SAW dan baru diwajibkan sholat 5 waktu setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian. Sedangkan penentuan waktu sholat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi. Dasar hukum waktu sholat pun sebagaimana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktu sholat adalah waktu tertentu yang ditetapkan untuk melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu dalam agama Islam. Nah, berikut adalah penjelasan waktu-waktu sholat. Yang pertama, subuh. Waktunya dari terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq, hingga sebelum matahari terbit. Cirinya terdapat cahaya putih dan mulai terlihat di ufuk timur. Yang kedua, zuhur, sholat zuhur. Waktunya setelah matahari tergelincir dari puncaknya atau zawal hingga bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Cirinya matahari mulai bergeser ke sebelah barat. Kemudian yang ketiga ada waktu sholat asar. Waktunya setelah bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri hingga menjelang matahari terbenam. Ciri-cirinya bayangan benda menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Yang keempat ada waktu maghrib, yaitu waktunya setelah matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di ufuk barat. Cirinya yaitu langit mulai gelap setelah matahari tenggelam. Dan yang terakhir ada waktu sholat isya, yaitu waktunya setelah hilangnya cahaya merah di ufuk barat hingga tengah malam, atau sebagian ulama membolehkan hingga sebelum waktu subuh, yang cirinya langit sepenuhnya gelap. Waktu sholat inilah ditentukan berdasarkan pergerakan matahari dan berbeda sesuai dengan lokasi dan musim. Baik, saya akan menjelaskan rumus waktu sholat asar pada hari Selasa 26 November 2024. Dari data Epimeris, asar yang berpatokan pada jam 15 dikurangi 8 jam GMT, di datanya kita lihat di pada jam 7. Jadi jam 7 itu deklinasi mataharinya min 21 derajat 2 menit 29 detik, equation of time-nya 12 menit 37 detik, dan lintang tempat menggunakan lintang tempat YN Manado yaitu 1 derajat 29 menit, dan bujur tempatnya 114 derajat 53 menit. Kemudian tinggi mataharinya rumusnya adalah kotangan H sama dengan tan dalam kurung P kurang D ditambah 1 sama dengan tan
P-nya ini diambil dari lintang tempat, yaitu 1 derajat 29 menit dikurang min 21 derajat 0 menit 29 detik. Ini D ini merupakan deklinasi dengan tambah 1. Sama dengan menggunakan kalkulator, ini hasilnya adalah 1 jam 24 menit 52,99 detik. Nah, di kalkulator tersebut kita menggunakan setelah ini ans x pangkat min 1 sama dengan sif tan ans dan derajat, sama dengan hasilnya adalah 35 derajat 15 menit 17,05 detik. Kemudian setelah mendapatkan tinggi matahari, kita mencari sudut waktu atau T/15. Rumusnya adalah cos sama dengan min tan P kali tan D ditambah sin H dibahagi cos P dibahagi cos D, sama dengan min tan P-nya 1 derajat 29 menit tambah tan deklinasinya min 21 derajat 2 menit 29 detik ditambah sin H-nya ini merupakan sin dari tinggi matahari, yaitu 35 derajat 15 menit 17,05 detik dibahagi cos P 1 derajat 39 menit dan dibahagi cos deklinasi, yaitu min 21 derajat 2 menit 29 detik. Hasilnya di kalkulator merupakan 51 derajat 3 menit 6,09 detik dibahagi 15. 15 ini merupakan rumus sama dengan 3 derajat 24 menit 12,41 detik. Jadi sudut waktu telah ditemukan, yaitu 3 derajat 24 menit 12,41 detik. Kemudian kita mencari nilai meridian pasnya. Rumus dari meridian pas itu sama dengan 12 kurang E. Ini merupakan equation of time, sama dengan 12 kurang 12 menit 37 detik sama dengan 11 derajat 47 menit 23 detik. Kemudian rumus KWD ini 120 dikurang bujur tempat dibagi 15 sama dengan min 0 derajat 19 menit 32 detik. Nah, rumus dari waktu asar itu sendiri merupakan meridian pas ditambah T/15 ditambah KWD ditambah ihtiyat. Nah, meridian pasnya yang seperti kita temukan tadi, yaitu 11 derajat 47 menit 23 detik ditambah T/15 yaitu 3 derajat 24 menit 12,41 detik ditambah min 0 derajat 19 menit 32 detik dan ditambah ihtiyat 2 menit. Nah, hasilnya merupakan 14 derajat 54 menit 3,41 detik atau dibulatkan menjadi jam 14 menit ke 54. Itulah waktu dari sholat asar pada hari Selasa 6 November 2020. Nah, dan itulah hasil perhitungan waktu kuat dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.